Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul The Voyeurs. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi juga, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Thomas dan Pippa. Mereka berdua baru saja pindah ke tempat tinggal mereka yang baru, sebuah apartemen yang tidak terlalu besar tapi nyaman untuk ditempati pasangan yang baru menikah seperti mereka. Maybe we should just call it off now. Oh yeah. Babe, this is our home. Right. Sorry. Oh, what is this? Chlorophyll water. Okay, wait. I know we just moved in together. Yes, Yeah? hell yes. Oh, Hey. And he's playing in some shitty punk clubs and doing Godler to come along and just mess up the last few. Suatu malam mereka berdua sedang mengobrol seperti biasa, membicarakan masa depan. Tiba-tiba tanpa disadari, mereka bisa melihat aktivitas yang ada di seberang apartemen mereka. Terlihat seorang pria tampan bernama Sebastian yang berprofesi sebagai seorang fotografer. Wow. no, we're not spying. We're officially being creepy weirdos. Don't you agree? Some privacy. Oh, no. Okay. Congratulations are in order. What'd I do? I just read that couples who decrease their amount of screen time. The weirdest thing happened last night. A chair, pop some popcorn, broke out the binocular. Keesokan paginya, Pippa berangkat kerja seperti biasa. Diketahui Pippa bekerja sebagai asisten dokter di sebuah klinik mata. Hari itu atasannya memberikan hadiah atas rumah baru Pippa. From L'Optique, your glasses are ready? Pippa are two eyes with wings, and for good reason. It's a little housewarming present of how imperfect our own species' vision is. Sesampainya di rumah, Pippa pun langsung menggantungkan alat minum burung tersebut di balkon apartemen. Karena tetangga seberang tidak pernah menutup gorden, Pippa dan Thomas pun serasa mendapatkan tontonan gratis setiap harinya. Baik itu cuma sekedar kegiatan sehari-hari, sampai adegan panas perpusrengan duniawi. Suatu hari Sebastian tersedak makanannya hingga kesulitan bernafas. Pippa dan Thomas pun panik karena pacar Sebastian yang bernama Julia tidak sadar dan sedang asyik mendengarkan lagu dengan menggunakan headphone. Saat berniat menyusul ke apartemen seberang, beruntungnya Julia sudah menolong Sebastian. I'm not gonna get there fast enough. You need to go over there. Wait, Thomas, come back. Look! Like this. Oh my God, we did it! We did. Keesokan harinya, Pippa sampai membeli sebuah teropong agar bisa menonton game sebelah sambil mabar pusreng dengan Thomas. Sorry. Only did you negotiate? No, should I have? While she was out of town, Brent got thirsty and... Beberapa hari berlalu, Pippa dan Thomas mulai merasa bosan. Mereka menginginkan yang lebih, karena selama ini mereka hanya bisa melihat adegan saja tanpa bisa mendengar suaranya. Keesokan harinya, mereka curhat kepada teman mereka tentang tetangga baru mereka. Temannya pun memberikan ide untuk memasang laser pointer yang bisa menyadap suara. Kylie and her roommate were having a naked tickle party. Laser pointer thingy work. Duh. We shine a laser through it. What do you think happened? You can translate that into waveforms you can actually hear. The vibrations from across the street. In order to do that, there's a satyr in their apartment. I have a bad idea. He was also sober. True. Kebetulan saat akhir pekan, Sebastian mengadakan sebuah pesta kostum. Mereka berdua pun memanfaatkan kesempatan tersebut dan menyamar sebagai salah satu tamu undangan. Setelah berhasil masuk, mereka pun berusaha berbaur dengan para tamu yang lain sambil melancarkan aksinya. But no, Margot. Copy. Turn it off. We're in stop. Hold on. Dan sesampainya di apartemen, ternyata ide temannya untuk memasang laser pointer berhasil. Sekarang mereka berdua bisa mendengar percakapan Sebastian dan Julia. I shouldn't even have to explain myself. You're supposed to trust.
Okay, you've told me 100 times, but without my work, who's going to pay for it? You okay? Yes. Keesokan harinya, Pipa kedatangan pasien tak terduga saat bekerja. Julia, si tetangga seberang yang selalu ditonton oleh Pipa, datang ke klinik untuk memeriksa mata. Exam. Oh, that would be great. Zed. A. Look exactly the same to me. Is that okay? I'm gonna look at the surface of your eye to see if... Meet me in the stacks, big boy. Let's read the latest Emma Strap. I can pull these off. Of course you can. I am the femme fatale. Di sisi lain, Thomas yang sedang bekerja dari rumah secara tidak sengaja melihat adegan perselingkuhan yang dilakukan oleh Sebastian. Sebastian asyik mabar pushrank dengan model cantik di apartemennya. Hey, but I'm waiting for you. Oh my god. You stay for 30 minutes. What? Sesampainya di rumah, Pipa pun tentu saja langsung menceritakan pertemuannya hari itu kepada Thomas. Thomas mengatakan bahwa dia tidak sengaja melihat Sebastian yang bermain api dengan wanita lain. Pipa pun merasa kasihan dan sangat ingin memberitahu Julia. Namun Thomas mencegahnya dengan mengatakan bahwa Pipa tidak mempunyai hak apapun untuk ikut campur dengan hubungan mereka. Babe, when we... Maybe I could just tell her this weekend. I promise I will rip the Band-Aid off and be done. This is straight up none of your business. Pippa, hi. Setelah tahu kalau mereka berdua adalah tetangga, Pipa dan Julia pun menjadi semakin dekat. Julia banyak curhat kepada Pipa tentang hubungannya dengan Sebastian. Pipa pun menjadi semakin merasa kasihan dan ingin memberitahukan hal yang sebenarnya kepada Julia. I have like 8,000 interests and aside, I don't have a career. But it's not my... Suatu malam saat Thomas telah tertidur pulas, Pipa diam-diam memakai alat penyadap. Pipa kemudian nekat mengirimkan pesan anonim kepada Julia yang mengatakan bahwa Sebastian telah selingkuh. Julia pun syok sekaligus sedih dan menangis selama semalaman. Jules. Pippa! Thomas, What are you doing? good night. Yeah, I'm real... I need to watch. We Pippa. both decided to peer in. You have every right in the world to be mad at me. I want to know that I can trust you. Away the binoculars. I will not see her again. Okay. Keesokan paginya, Pipa melihat sebuah kejadian tidak terduga yang dimana Julia tergeletak di lantai karena telah mengakhiri debutnya di dunia ini. Thomas pun marah karena sudah memperingatkan Pipa untuk tidak memberitahu Julia. Thomas yang takut akan terlibat dalam masalah pun akhirnya meninggalkan Pipa. Just get me here. Thomas, you can't go. Thomas, I'm really scared and I need you. Please don't go. You ended that woman's life! It's Pippa, the optometrist. Your glasses are ready? Selama berhari-hari, hidup Pipa pun terasa hampa. Selain karena ditinggal Thomas, Pipa juga menyalahkan dirinya atas kematian Julia. Apalagi saat melihat ke apartemen seberang, yang dimana Sebastian yang sangat terpukul setelah kepergian Julia, Pipa pun semakin merasa bersalah. Melihat Sebastian yang tiba-tiba menyelinap saat malam hari, Pipa pun mengikutinya diam-diam. Ternyata Sebastian mampir ke sebuah warkop malam untuk melampiaskan kesedihannya. Pipa yang merasa prihatin pun akhirnya memberanikan diri untuk menghampiri Sebastian. I don't think you do. Vodka tonic, s'il vous plaît. No, it's not going to play. You don't mind if I sit here, do you?
Mereka berdua pun kemudian mengobrol sambil minum tipis-tipis. Dari yang awalnya cuma obrolan santai, yang dimana Pippa berusaha menghibur Sebastian, lama-lama kok nyambung, kok nyaman. Mereka berdua pun kemudian terbawa suasana dan memutuskan untuk mabar pushrank di apartemen Sebastian. Watch out for I'll think about it. Turn to me. There's not really. No, it's good. Your left hand on your shoulder. Is it okay? Pretty much every day, so I forget it's. Just like. Stop. Di saat yang bersamaan, Thomas ternyata pulang ke apartemen untuk meminta maaf kepada Julia. Dia meminum sebotol air dan menuangkan sisanya ke tempat minum burung. Di saat itulah, dia melihat adegan yang membuat hatinya terasa sangat sakit. Keesokan paginya, Pippa pun pulang ke apartemennya. Betapa terkejutnya dirinya saat melihat Thomas yang sudah tergantung. Alias Thomas sudah COD-an dengan malaikat maut. Hidup Pippa pun hancur berantakan setelah melihat kepergian teman sekaligus suaminya di waktu yang berdekatan. Merasa dirinya sudah tidak kuat lagi menanggung semuanya, Pippa pun memutuskan untuk curhat kepada sahabatnya yang bernama Ari. I understand if you know. Ari pun berusaha menghibur Pippa dengan mengatakan bahwa semua ini bukan salah Pippa. Ari bahkan mendorong Pippa untuk membuka lembaran baru bersama dengan Sebastian, mengingat mereka berdua sudah sama-sama jomblo. Ari pun kemudian menemani Pippa untuk mendatangi pameran seni Sebastian yang memamerkan hasil karya terbarunya. Hasil karya itu diberi nama The Voyeurs. Awalnya Pippa tidak merasa curiga, sampai Sebastian memberikan kata sambutan dan memanggil seseorang ke atas panggung. Pippa pun syok setengah mati saat melihat Julia berdiri di samping Sebastian. Wanita yang selama ini Pippa kira telah berpulang ke dunia anime, ternyata masih hidup. Tidak sampai di situ saja kejutan yang disiapkan oleh Sebastian. Saat tirai ditarik, foto-foto perjalanan hidup Pippa terpampang di sana. Mulai dari saat Pippa dan Thomas baru saja pindah, mereka yang mulai kepo dan ikut campur dengan kehidupan percintaan tetangga, hingga terjadi tragedi yang menewaskan Thomas. Plot twistnya nih, ternyata apartemen yang ditinggali oleh Pippa adalah milik Sebastian dan Julia. Jadi selama ini yang sebenarnya sedang dipantau dan dimata-matai adalah Pippa dan Thomas, demi menghasilkan sebuah karya seni. Dengan perasaan syok campur aduk, Pippa meninggalkan tempat pameran dan pergi ke apartemen Sebastian. Pippa menyelusuri satu persatu ruangan yang ada di apartemen tersebut, sampai Pippa menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Ruangan yang dipenuhi oleh alat-alat yang digunakan untuk memantau kehidupan pribadi Pippa dan Thomas. Pippa yang sudah tidak kuat menahan emosinya pun langsung menghancurkan ruangan tersebut. Beberapa hari kemudian, Pippa memutuskan untuk pindah dari apartemennya. Sebelum pergi, Pippa pun berniat untuk mengambil tempat minum burung. Betapa terkejutnya dirinya saat melihat banyak burung yang mati di balkonnya. Di saat itulah Pippa tersadar bahwa Thomas tidak melakukan diskon umur. Malam harinya, Julia dan Sebastian menghadiri sebuah interview yang mewawancarai tentang hasil karya mereka. Sepulangnya dari sana, mereka menemukan sebuah botol minuman mewah yang ditinggalkan di pintu apartemen. Mengira bahwa itu merupakan kiriman dari temannya, mereka pun langsung menikmati minuman tersebut tanpa rasa curiga. Tak lama kemudian, suara printer Julia pun berbunyi. Tercetak sebuah kertas yang mengatakan bahwa Thomas tidak melakukan diskon umur. Mereka langsung memeriksa di sekeliling apartemen dan menemukan Pippa yang berdiri di rooftop gedung seberang. Mereka berdua yang panik pun langsung mengejar Pippa sampai ke klinik tempat Pippa bekerja. Dengan dipenuhi dendam emosi, Pippa meminta agar Sebastian dan Julia mengakui perbuatan mereka. Julia pun mengaku bahwa dirinya lah yang menaruh obat tidur ke dalam minuman Thomas. Kemudian mereka membuat seolah-olah Thomas telah melakukan diskon umur. Julia kemudian dengan percaya diri menyuruh Pippa untuk melaporkannya ke polisi, karena tahu bahwa Pippa tidak memiliki bukti apapun.
Namun, Julia tidak sadar bahwa dia dan Thomas telah masuk ke dalam jebakan pipa. Dengan cara yang sama, dia membuat Sebastian dan Julia pingsan dalam sekejap. Diam-diam, Pipa telah memasukkan obat tidur ke dalam botol minuman yang mereka terima tadi. Kemudian, Pipa pun melancarkan aksi balas dendamnya. Mine was a little gift from me. Because it's the last thing you're ever gonna see. Regarde comme on voit bien. Où ça? Ben, juste là, chérie. Di akhir film terlihat sebuah pasangan lagi bete yang baru saja pindah ke apartemen lama Pipa. Dari sana dia bisa melihat ke arah seberang yang dimana Thomas dan Julia sekarang telah menjadi pasangan tunanetra. Dan film pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis, jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys!